Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reni Witulasari Sismi dalam pembelajaran IPA khususnya kelas 7. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, untuk perpindahan kalor nanti ada 3. Yang pertama ada konduksi, kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu secara konduksi. Nah, konduksi itu apa sih? Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Berikut adalah gambar ya, di situ contoh dari pemanasan suatu logam, ujungnya yang dipanaskan, nanti lama-kelamaan ujung yang kita pegang itu akan terasa panas. Pada saat suhu naik, nanti partikel benda bergetar lebih cepat. Kalor berpindah, sedangkan partikelnya tidak ikut berpindah. Partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya suhu makin tinggi. Untuk benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Nah, bahan yang mampu menghantarkan panas itu namanya konduktor. Sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk itu disebut isolator. Nah, berikut adalah contoh konduktor dan contoh isolator. Untuk contoh konduktor diantaranya ada timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, perak. Itu merupakan kemampuan menghantarkan kalor semakin baik. Untuk contoh isolator itu nanti ada air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan hampa. Itu merupakan kemampuan menghantarkan kalor yang semakin buruk. Untuk contoh dari konduksi diantaranya yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Contoh berikutnya yaitu knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Contoh lainnya, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Contoh berikutnya yaitu mentega dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Oke. Untuk yang kedua ada konveksi. Konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi sendiri nanti terjadi pada zat cair dan gas, yaitu udara atau angin. Nah, saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Nah, kalian bisa lihat di situ ketika memanaskan air, itu terdapat gelembung-gelembung, nanti gelembungnya dari bawah ke atas balik lagi. Nah, itu nanti ada arus konveksi. Contohnya yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Terus gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Yang ketiga, terjadi angin darat dan angin laut. Kemudian contoh lain adalah gerakan balon udara. Selanjutnya adalah asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Untuk perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Terus, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Contoh yang ketiga yaitu menetaskan telur unggas dengan lampu. Contoh yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Oke, kalian bisa lihat di situ ada penerapan contoh dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, demikian untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.